saya baca juga kalau misalnya sebenarnya hepatitis ini atau enggak penyakit liver ini nih dia sebenarnya silent killer. Jadi 9 dari 10 orang tuh sebenarnya dia nggak sadar livernya itu terganggu gitu. Nah, kita bisa tahu kita terkena gangguan liver tuh ada ciri-cirinya nggak sih Pak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sarah Podcast, Rambi Botani Podcast. Bareng sama saya Alfi dan narasumber kece kita Bapak Dwiko Gunawan. Oke, hari ini itu adalah episode ke-6 kita nih Pak untuk Sarah Podcast. Dan ini adalah podcast kita yang pertama di tahun 2023. Nah, sebelum kita mulai podcastnya nih Pak, kita mau minta tolong nih sama teman-teman Sarah Squad. Jangan lupa untuk like channel ini, kemudian subscribe, dan kalian bisa share ke orang-orang tersayang kalian tentang channel ini karena banyak banget manfaatnya. Nah, terus kalau misalnya kalian pengen banget nih ada topik atau pertanyaan yang diangkat di Sarah Podcast ini, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Nah, 2023 nih Pak. Kalau 2023 ini resolusi saya itu adalah hidup lebih sehat. Oke. Semua orang pasti begitu ya? Semua orang pasti begitu ya Pak ya. Karena memang sudah hampir 2 tahun, bahkan mau menginjak 3 tahun kita pandemi, pasti semua orang pengen lebih sehat. Iya, betul sekali. Nah, untuk podcast kali ini Pak, sebenarnya yang pengen kita tanya itu mengenai hati nih Pak. Bukan hati perasaan sih Pak, tapi hati yang biasa kita kenal dengan nama liver. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita dengar kata liver, pasti otomatis otak kita tuh langsung aja gitu ke arah detoksifikasi. Iya. Karena sebenarnya fungsi utama dari liver adalah detoksifikasi. Sebenarnya tuh emang itu aja ya fungsi liver itu Pak, atau memang ada fungsi lain selain detoksifikasi? Liver atau bahasa Indonesia kadang-kadang hati gitu ya, atau juga yang bilangnya hepar gitu ya. Itu sebetulnya adalah organ yang kadang-kadang dilupakan gitu ya, artinya tidak diperhatikan. Padahal hati atau liver ini adalah organ yang sangat vital gitu, yang langsung berkontak dengan bahan-bahan beracun. Gitu. Nomor pertama-tama organ utama di tubuh kita itu yang kontak dengan hal-hal yang beracun itu adalah hati, gitu ya. Selain pencernaan tentunya. Nah itu yang kadang-kadang tidak diperhatikan tuh. Nah itu yang tadi Mbak Alfi bilang ada istilah detoksifikasi, gitu ya. Kalau istilah toksik mungkin orang-orang sudah umum, toksik itu adalah racun, gitu ya. Nah kalau detoksifikasi berarti adalah itu adalah biasanya tidak gitu ya. Jadi hal-hal yang mengeluarkan racun. Nah, itulah salah satu tugas dari pada hati. Jadi memang karena dia berkontak langsung dengan racun-racun yang kita makan gitu, baik itu sengaja maupun tidak, atau hal-hal yang mengakibatkan atau mengeluarkan racun itu langsung kontak dengan hati, dengan liver. Nah, liver itu tujuan pertama adalah halau racun-racun itu dari tubuh kita, dikeluarkan gitu ya. Selain itu sebetulnya juga hati atau liver itu fungsinya sebagai cadangan makanan gitu ya, di mana dia menyimpan makanan di dalam organ tubuh kita gitu ya. Terutama mungkin ada beberapa kalau misalnya mendengar istilah fruktos gitu, itu tidak bisa dicerna ya oleh manusia ya, di pencernaan maupun darah itu tidak. Nah, itu diubah oleh hati untuk menjadi tenaga berikutnya. Begitu juga protein. Jadi fungsi hati memang banyaknya orang mengetahui adalah sebagai detoksifikasi gitu ya. Nah, kalau misalnya kerja liver itu memang berat banget nih Pak, apa aja sih Pak yang, maksudnya gini, kerja liver itu kan udah berat sebenarnya, karena dia harus menghalau segala macam yang masuk ke dalam tubuh kita ya Pak. Entah itu mungkin makanan atau mungkin kayak polusi udara, itu juga pasti otomatis akan ke bawah ya Pak. Betul. Di hatinya. Nah, sebenarnya apa aja sih Pak selain makanan itu yang memberatkan kerja dari liver itu sendiri? Iya,
Yang sudah pasti makanan ya, makanan yang berlebih lemak tinggi dan sebagainya. Kemudian habit kita makan junk food dan sebagainya itu sangat-sangat mengganggu dan mempercepat kerusakan hati. Kemudian juga berkenaan dengan makanan ya, kadar lemak tinggi, kemudian fruktos tinggi, kemudian bahan-bahan kimia itu juga sangat mengganggu dan menyebabkan kerusakan hati. Juga adalah bakteri atau virus ya yang kita kenal virus hepatitis. Nah, itu juga bisa menyebabkan kerusakan hati menjadi lebih parah ya, hepatitis A maupun hepatitis B dan C. Itu kan sudah umum di masyarakat dikenal gitu ya. Itu menyebabkan kerusakan hati. Ditambah juga penggunaan obat-obatan. Nah, ini juga terutama yang overdosis maupun yang mempunyai obat keras. Nah, itu sangat membebani hati itu. Jadi hati kita bekerja lebih keras sehingga otomatis dengan hati yang bekerja lebih keras, kerusakan hati lebih cepat. Nah, itu yang ada beberapa penelitian nantinya yang akan kita bahas ya. Bagaimana sebetulnya hati itu bisa rusak, kemudian bahan-bahan apa saja yang nanti bisa juga membantu sebagai HEPA protektor namanya itu, bahan-bahan yang membantu untuk mencegah kerusakan hati lebih parah. Berarti kalau misalnya kita hatinya atau livernya sudah terganggu, otomatis semua metabolisme dalam tubuh juga akan terganggu ya Pak? Iya. Berarti untuk protek hati itu, protek liver itu emang harus banget ya Pak sebenarnya, dan kita harus menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, tapi Pak kalau di masyarakat nih masih awam, maksudnya kena sakit liver nih atau kena sakit hepatitis nih gitu, itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya Pak? Atau hepatitis ini bagian dari gangguan liver juga? Iya, betul. Hepatitis itu gangguan liver akibat virus hepatitis gitu ya. Jadi kerusakan hati itu akibatnya bisa diakibatkan oleh berkenaan dengan bahan-bahan kimia gitu ya, makanan dan sebagainya. Dan kedua adalah akibat virus. Ya, virusnya namanya virus hepatitis gitu. Oke. Berarti sebenarnya hepatitis itu tuh, maksudnya penyakit liver itu tuh bukan hepatitis. Bukan hanya hepatitis saja. Penyakit liver itu, maksudnya gangguan liver itu bisa hepatitis, kemudian bisa ini ya Pak, kantung empedu. Batu empedu. Jadi dibalik sebetulnya Mbak Alfi. Penyakit hepatitis itu bisa menyebabkan kerusakan hati gitu ya, bukannya itu. Jadi memang akibat ya, sebab akibat. Karena ada virus hepatitis, kemudian dia kena hepatitis penyakitnya, sehingga menyerang kepada hati. Jadi sel-sel hati banyak yang rusak sehingga banyak yang mati gitu. Makanya kenapa ada gangguan penyakit liver betul. ini. Iya, soalnya kemarin saya sempat baca berita nih Pak, memang kan kasus hepatitis ini sempat ada pas akhir tahun ini cukup mencuat nih, karena katanya ada penyakit hepatitis akut yang menyerang anak-anak. Iya. Nah, kadang dari berita-berita tersebut kan kita saring nih ya Pak ya, dan memang penyebabnya karena virus. Nah, saya baca juga kalau misalnya sebenarnya hepatitis ini atau enggak penyakit liver ini nih, dia sebenarnya silent killer. Jadi 9 dari 10 orang tuh sebenarnya dia nggak sadar livernya itu terganggu. Iya. Nah, kita bisa tahu kita terkena gangguan liver tuh ada ciri-cirinya nggak sih Pak? Atau harus cek kemana gitu? Ya, ada beberapa. Secara umum sebetulnya kalau kita ingin mengetahui seberapa sehat atau ada gejala liver yang kurang bagus nggak sih gitu ya, itu biasanya gampang. Orang kan taunya sakit kuning gitu ya. Nah, kuning matanya kuning, gitu ya, kukunya kuning. Nah, biasanya tanda-tanda awal seperti itu gitu ya. Ada kerusakan atau ada gangguan pada livernya. Kemudian yang ini juga lesu ya, lemes gitu ya, nggak semangat. Itu juga kemungkinan ada gejala-gejala ke arah kerusakan hati. Terus gatal-gatal, ini juga kadang-kadang orang tidak pernah menganggap ya, gatal-gatal. Gatal-gatal kan sebetulnya reaksi alergi tubuh. Iya. Ya, reaksi alergi tubuh karena apa? Karena ada suatu zat yang
tidak Masuk. tidak benar lah gitu, tidak disukai oleh tubuh sehingga dia otomatis gatal-gatal. Mungkin juga hatinya kan sebagai anti racunnya kurang lebih baik sehingga dia ada gatal-gatal ya. Oke. Terus sakit sendi ya. Sendi. Sakit sendi itu biasanya orang waduh ini cuma rematik, ngilu, masuk angin. Ada juga gejala-gejala untuk liver itu ke arah sendi gitu. Karena kan juga masalah sendi itu peredaran darah kurang lancar dan sebagainya sehingga itu juga gejala daripada liver yang terganggu ya. Kemudian fungsi kognitif, kadang-kadang kita suka konsentrasi ada gejala ke sana. Jadi banyak gejala-gejalanya. Terus ada bintik-bintik di kaki ya, bintik-bintik merah di kaki itu nggak pernah diperhatikan tuh. Atau ada semacam kayak laba-laba apa semacam garis biru gitu di kaki ya di betis biasanya itu juga ada sedikit gejala-gejala ke arah sana ya. Terus ada lagi di telapak kaki itu biasanya juga ada di paling ujung itu kayak pengerasan ya, itu juga merupakan gejala di livernya terganggu. Kayak deg-degan ya Pak kalau dengar semua gejala Itu hanya itu. salah satu bisa, tapi kan tentunya ini menjadi suatu Jadi perhatian bagi kita. Oh harus dijaga nih makanannya gitu, makanan berlemaknya dikurangi misalnya begitu kan. Kemudian nanti mungkin perlu konsumsi barang-barang apa, produk-produk apa saja gitu ya untuk membantu itu. Dan akhirnya kalau dibiarkan itu jadi batu empedu tuh. Nah batu empedu itulah bisa terjadi karena adanya kerusakan di hati gitu, Mbak Alfi. Berarti memang hati atau liver itu emang luar biasa kerjanya ya Pak. Jadi Ya. jangan sampai banget nih hatinya kenapa gitu Betul. karena emang berefeknya tuh banyak banget gitu ya Pak. Nah, kalau misalnya nih Pak, selain otomatis kan kita harus makan makanan yang bergizi, kemudian mengurangi yang berlemak gitu ya Pak ya, dan harus tetap olahraga rutin. Itu selain itu kita ada usaha preventif apa sih Pak untuk tetap si hati itu tetap sehat gitu?